Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ni'amil ghirar, ashkuruhu ala kissamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah zul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kita semua, Ayahanda Haji Jalal Rashid, serta para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya untuk dan bagi Allah saja, Tuhan seru sekalian alam, atas karunia, rahmat dan nikmat yang masih dilimpahkannya kepada kita sampai saat ini. Semoga setiap karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dapat kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita semua. Salawat dan salam bagi teladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, zuriat, sahabat, dan termasuk kita sebagai pengikutnya umat akhir zaman. Ungkapan cinta melalui salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini kajian kita tentang fitnah dalam Islam. Kita sering mendengar kata fitnah. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun di dalam hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasul, jika kalian setelah tahiyat akhir, mintalah dengan perlindungan dengan 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Minta dilindungi dari neraka jahannam. Wa min azabil qabr, juga minta dilindungi dari azab kubur. Wa a'udzubika mahya wal mamat. Minta dilindungi dari fitnatil mahya wal mamat. Minta dilindungi dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnati masihud dajjal, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Di dalam hadis Rasulullah yang sahih ini jelas sudah bahwasanya ada kata-kata fitnah. Lalu permasalahannya adalah ketika kata fitnah ini dibawa ke bahasa Indonesia, yang terbenak dalam diri kita adalah bahwa fitnah itu menuduh sesuatu berdasarkan hal yang di sana terdapat kebohongan. Jadi menuduh sesuatu dengan berbohong. Fitnah itu tidak sesuai dengan kenyataan, gitu kan? Dalam bahasa Indonesia, fitnah itu menjelekkan untuk menjatuhkan orang lain. Makanya ketika dari bahasa syariat, bahkan bahasa Al-Quran, ditransfer ke bahasa kita, ternyata akan jauh berbeda. Seperti misal kita mengatakan yang namanya ziarah. Yang ada di benak kita ziarah itu apa, Pak? Pergi ke makam, ya kan? Padahal ziarah itu berkunjung. Jadi kalau kita ke rumah sakit, ilal mustasfa, ya, ziarah ilal mustasfa, ya, ingin berkunjung ke rumah sakit, ziarah juga tuh namanya. Cuman aneh di telinga kita, ziarah kemana? Mau ziarah ke rumah sakit, aneh kan? Cuman ziarah itu kita mengidentikan kalau ziarah pasti ke kuburan, ke makam. Sama dengan fitnah. Fitnah ini secara umum secara bahasa Indonesia itu seperti itu. Bohong menuduh yang tidak berdasarkan kebenaran. Nah, itu ya.
menurut bahasa Indonesia. Nah, yang harus kita pahami sekarang ini adalah bagaimana dalam kacamata Islam tentang fitnah ini. Apa yang dimaksud fitnah itu sebenarnya? Sekarang kita akan coba menjelaskan beberapa ayat Al-Quran. Ya. Tapi sebelumnya kita mengutip dari pendapat seorang ulama besar, Ibnu Arabi, yang menyatakan secara bahasa fitnah itu adalah bil makna ujian dan cobaan, ya. Atau ibtila wa ikhtibar, ujian dan cobaan. Nah, ini Pak, dalam Al-Quran ya. Jadi fitnah itu yang dimaksud adalah memiliki makna ujian dan cobaan. Sekarang kita mengutip dalam Al-Quran. Silakan buka di dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat kedua. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ada kata-kata yuftanun. Artinya ujian di situ. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, padahal mereka tidak diuji? Di situ berarti kata-kata ujian di situ dimaksud dengan fitnah itu, yuftanun. Ini satu pemahaman besar bahwasanya Allah memberikan satu pembelajaran berharga kalau untuk berkata beriman seluruh orang bisa mengatakan beriman itu. Nanti terbukti beriman atau tidak setelah mendapatkan ujian. Sama seperti orang mengatakan sabar. Seluruh orang bisa tidak mengatakan sabar? Sabar. Sabar ya. Enak kan enteng katakan sabar itu. Nanti diuji tuh. Sabar atau tidak? Sabar tuh cuma atas lisan. Beriman atau tidak dengan ujian, ya, bersabar atau tidak, itu ketika dia diberikan oleh Allah cobaan. Beriman atau tidak bisa dilihat ketika dia diuji baru tahu. Apa gunanya ujian yang diberikan oleh Allah untuk manusia itu? Tadi salah satunya adalah untuk menentukan kualitas seseorang, benar nak dia ini beriman. Sama seperti orang mau mengetahui kualitas anak didik kita. Ya kan? Kita punya anak didik nih. Tahu EQ-nya ini, ya, cerdas atau tidak, diuji kan? Orang bisa berbicara, oh itu pandai tuh komunikasinya. Diuji dulu tuh, benar tak? Komunikasinya benar tak? Nah, begitulah Al-Quran menjelaskan hal seperti itu. Ini yang pertama ya. Di surah Al-Ankabut ini yang dimaksud fitnah atau yuftanun itu adalah ujian. Jadi berbeda jauh dengan pemahaman yang selama ini kita maksud. Kemudian di dalam surah yang lain, misalnya kita bisa lihat di dalam surah An-Nahl. An-Nahl surah ke-16 ayat ke-110.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yang artinya kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba di ayat yang An-Nahl 110 ini. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Ya. Fitnah. Summa jahadu wa sabaru. Innallah rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, ujian. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, diartikan juga dengan cobaan. Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka mendapatkan cobaan. Jadi yang dialami oleh Rasul dengan para sahabat itu, cobaan ujian itu berat untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu. Nah, ayat Quran ini nunjukkan tuh, ya, bahwa yang dimaksud dengan fitnah di situ, ya, adalah ujian atau cobaan. Kemudian kita akan ke ayat berikutnya. Misalnya di dalam surah Al-Buruj, surah ke-85 ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Yang artinya, sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan atau bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka mendapat azab neraka yang membakar. Oke. Ayat 10 tadi. Innal ladzina fatanu, ada kata-kata fatanu, al-mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan atau ujian berupa bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat. Ini orang-orang kafir yang menyiksa, memberi ujian, cobaan kepada orang-orang mukmin. Kalau dia tidak bertobat, maka apa ancaman Allah? Dia akan mendapatkan berupa siksaan neraka jahanam. Walahum adzabul hariq, neraka yang membakar. Di sini juga yang dimaksud fitnah itu adalah cobaan dan ujian. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kita buka ayat Al-Qur'annya dulu. Kemudian kita bisa buka lagi di surah At-Taghabun ayat ke-15. Surah At-Taghabun surah ke-64. Ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya,
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Oke. Di surat At-Taghabun ada kata-kata fitnah. Wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak itu adalah cobaan dan ujian. Fitnah. Surah At-Taghabun ini menunjukkan bahwa harta dan anak-anak itu merupakan ujian, cobaan. Bisa jadi anak membawa kita ke jalan kebenaran, harta pun bisa membawa kita ke jalan kebenaran, ke jalan kebaikan. Tapi berapa banyak juga anak dan harta menjerumuskan kita kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka ini ujian. Oleh sebab itu nikmat dan musibah itu sebenarnya secara maknawiyah ujian, cobaan. Tapi kan kalau kita berpikir secara umum, yang namanya ujian dan cobaan itu ada yang tidak enak. Miskin, dipecat dari pekerjaan, kan seperti itu. Sakit, dikucilkan dari lingkungan. Singkat kata yang tidak enak tuh. Dia tidak merasa tuh diberikan harta, pangkat tinggi, badan sehat, dihormati. Itu kita anggap bukan ujian kebanyakan. Padahal seluruhnya itu adalah ujian dan cobaan. Maka orang banyak yang boleh jadi sukses, bisa melewati ujian dalam keadaan terpuruk, lemah dalam ekonomi, keterpurukan. Mereka bisa melewati masa-masa itu. Tapi tidak semua orang bisa melewati ujian dengan kenikmatan. Banyak yang gagal. Dan sejarah membuktikan itu. Sejarah membuktikan itu. Contoh kalau di zaman Nabi Musa misalnya. Ada sahabat Nabi Musa namanya Korun. Beriman kan? Waktu kapan dia beriman? Waktu susah. Ibadah. Sambil merengek-rengek minta kepada Nabi Musa agar diberikan limpahan karunia. Kan dia minta pada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Alhasil terkabul doanya. Korun menjadi orang yang hebat. Akhirnya melupakan Allah. Bahkan di dalam sejarah sempat memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Dan pada akhirnya murka Allah turun, dibenamkan di dalam perut bumi. Atau zaman Nabi Muhammad misalnya, yang kita pernah mendengar kisah Sa'labah. Waktu miskin, bisa tidak melewati masa-masa sulit itu? Ujian gitu kan? Merengek kepada Rasulullah, menghibah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya adalah orang yang miskin. Tolong berikan kami ini kekayaan. Kata Nabi, kau lihat aku nih bahasa Palembangnya, kayu dah aku dijual Nabi. Sudah kaji Nabi, hiduplah apa adanya baik. Karena berat Sa'labah untuk jadi orang yang adoni berat ngadep ujian. Apa kata Sa'labah? Sudah Rasul doa baiklah. Insya Allah kalau aku jadi orang kaya, aku akan memenuhi hak masing-masing itu. Ku keluarkan zakat itu. Yakin bela dengan aku. Ini nih Pak, cara omongan kalau bahasa Palembang, cara omongan belum kayu. Itulah caranya. Kaget kalau aku sudah kayu, tenang baik, ku bantu galo. Karena belum. Nah, begitu diuji dengan kekayaan, sesuai tak dengan omongan tadi? Ini yang berat. Kalau ngomong bisa, seluruhnya bisa. Mengenai masalah sabar, syukur, beriman, itu kan karena belum diuji kita.
belum diuji. Terbukti beriman tidak diuji. Bersyukur atau tidak diuji. Nah, sekarang yang paling berat itu sebenarnya bersyukur apa bersabar? Kalau kita ukurannya, bersyukur atau sabar yang paling berat? Memang sama-sama berat tuh. Iya, tapi mana yang paling berat? Bersabar apa bersyukur? Tapi Qurannya berkembang. Qalilan min abdi syakur, sedikit hamba yang bersyukur. Di surah Ar-Rahman kenapa 31 kali diucapkan oleh Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalau bahasa kita nyok, lah banyak kunjuk nikmat kamu nih. Tapi kamu ngidakkan. Kenapa Allah sampai mengatakan 31 kali? Berarti kalau kita walaupun sama-sama berat, yang paling berat itu bersyukur sebenarnya, Pak. Walaupun sabar itu berat juga. Kenapa? Tadi sabar itu banyak yang bisa melewatinya. Kami yakin, saya yakin orang yang sukses hari ini, dia sudah melewati masa-masa sulit, betul lah? Sebagian orang-orang yang sukses hari ini, mereka sudah melewati masa-masa sabar tak dia melaluinya? Sabar. Ada yang, ya seperti Rasulullah melewati masa sabar. Ada mungkin kita dahulunya anak yatim piatu, sempat mencari pekerjaan sulit, lalu dapat pekerjaan sukses sampai sekarang ini. Bisa melewati. Nah, ketika dia sudah ditampuk kekuasaan, sudah berada di tempat level yang tinggi, nah ini diuji nih. Ini yang paling berat. Makanya sebagian kita, kalau jadi orang biasa tuh ditegur masih galak tuh ditegur wong. Apa kabar, sehat? Kalau sudah pakai pengawal, susah Pak, cadak nau. Sebagian ada itu cadak nau. Oi kawan aku dulu itu, di mana ya ketemu? Oh, susah Pak. Maka ujian ini berat. Termasuk tadi Al-Quran menyebutkan anak dan harta itu adalah ujian. Ada lagi yang menarik Pak. Di dalam Al-Quran itu cuma banyak sebenarnya Pak. Kalau nak dituntaskan tidak selesai, karena di dalam Mujam Al-Mufarrash itu ya, hampir paling tidak ada 52 kali kata fitnah itu diucapkan dengan reaksi yang berbeda. Yang terfokus pada fitnah itu fokus ya, fitnah itu, kata-kata fitnah itu 15 kali. Tapi dengan redaksi yang berbeda ada 52 kali. Dan yang hebat ini, ketika fitnah masuk ke ranah hukum syariat, jatuhnya menuduh kan, fitnah itu, menuduh. Tapi ketika masuk ke secara umum ini, masuk ke ranah Al-Quran, banyak tuh redaksinya. Ini yang kita ungkap nih, fitnah yang diartikan dalam Al-Quran adalah ujian dan cobaan. Jadi Quran kalau bahas masalah fitnah, berarti bukan yang kita maksud selama ini, Pak. Jika fitnah selama ini kita maksud dan menuduh tanpa ada dasar, deh. Oh, kau difitnah. Sudah difitnah aku nih, padahal aku tidak melakukannya. Tapi Quran menyebutkan fitnah itu cobaan, ujian. Tapi ada yang berbeda lagi. Fitnah bisa diartikan siksaan. Itu yang sempat, tapi panjang kalau kita bahas itu. Fitnah bisa berarti siksaan. Fitnah bisa berarti di situ syirik. Nah, salah satu contoh misalnya kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Al-Baqarah 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wa ukhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnah asaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqatuluhum kadzalika jazaul kafirin, yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan,
Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangi mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Ayat ini tidak menyebutkan fitnah atau cobaan, Pak. Belum diartikannya. Kalau yang tadi langsung diartikan cobaan. Ya, beberapa ayat yang kita bahas tadi langsung diartikan, dimaknai dengan cobaan dan ujian. Tapi surah Al-Baqarah 191 ini tidak langsung diartikan cobaan ujian, tapi disebut dengan Ini kan sering kita dengar nih, kata-kata fitnah itu lebih kejam dari, bingung dari mana itu asal katanya. Ternyata Al-Quran itu nyebut ke Pak. Selama kita nyebutnya baik. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ternyata itu Al-Quran nyebutkan. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih besar dosanya. Imam Tobari dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya nyatakan fitnah yang dimaksud di situ adalah syirik. Kalau kita secara logis, Pak, ini kalau diartikan fitnah itu yang dimaksud tuduhan yang selama ini, kira-kira lebih kejam membunuh wong apa menuduh wong apa munuh? Namun kita bisa nyebutkannya lebih parah munuh dibanding nuduh. Cuma nuduh bae. Si kok bunuh habis nyawa. Kira-kira yang mana yang lebih besar? Membunuh. Tapi tidak bisa diartikan fitnah itu. Tapi kalau syirik, jelas kan ada dalil yang menyatakan dosanya lebih besar karena menyangkut hubungan dengan Allah. Bapak sekalian, kalau dosa bunuh itu dibawa sampai kita meninggal, itu masih ada harapan. Masih ada harapan. Tetapi kalau syirik itu tidak ada harapan. Kan itu puncak dari segala dosa. Kan Allah sendiri yang nyebutkan itu. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 48. Ya. Ustaz? An-Nisa 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jelas saja. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan Allah, syirik, menduakan Tuhan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi yang lainnya masih ada harapan diampuni Allah. Termasuk membunuh. Tapi syirik itu puncak dari dosa. Faqad tara isman azima. Maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Bahkan Luqman, didikan pertama Luqman kepada anaknya bukan perkara sholat, bukan perkara zakat, bukan perkara hal-hal yang lain, tapi didikan pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya tentang tauhid. Ya. Surah Luqman surah ke-31 ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah
innasyirka la zulmun azim, yang artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Ini didikan Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'zu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sungguh mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka yang paling kita takutkan sebenarnya adalah kesyirikan ini, Pak. Makanya para ulama mengatakan ada syirik kubro, ada syirik sugro, akbar, ya, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu menggugurkan iman. Tadi jelas, menggugurkan iman. Nah, syirik kecil itu boleh jadi tidak menggugurkan iman, tapi menghapus amal. Di surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabitanhum ma kanu ya'malun. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amal-amal kebaikanmu. Bayangkan amal ini, pahala sholat kita terhapus, pahala puasa kita terhapus, pahala zakat terhapus, seluruhnya. Karena yang berhak menerima amal kebaikan kita tuh Allah. Sementara Allah, hubungan dengan Allah itu rusak. Bagaimana Allah akan menerima amal kita? Amal ini kan nyangkut kepada iman, Bapak, Ibu. Enggak mau maaf nih, makanya non muslim, Pak, amalnya banyak juga seperti kita juga, Pak. Cuma siapa yang menerima amal mereka itu, Pak? Imannya kemana tuh? Mereka sedekah tak? Sedekah. Puasa tak mereka? Puasa. Ibadah tak? Ibadah. Artinya seluruh kebaikan mereka ngerja juga kebaikan seperti kita nih. Tapi siapa menerima amal itu? Kan Allah menerima amal itu. Kalau imannya rusak gimana? Oke lah, itu non muslim. Nah sekarang yang bahaya orang muslim ini melakukan kesyirikan ini. Ini yang disayangkan itu. Mungkin saudaraku sekalian tidak nyata-nyata kita tuh syirik. Mudah-mudahan tidak rusak iman kita. Ya, karena tidak mungkin kita pohon besar, walaupun ada yang seperti itu. Percaya dengan pohon besar, masang sesajen di situ. Orang ini sholat nih, percaya dengan kuburan. Ikut syirik besar itu. Nah, syirik kecil ini yang kebanyakan kita lakukan ini, yang bisa menghapus amal. Imannya lemah, walaupun tidak rusak imannya, tapi iman sudah melemah, amal terhapus, amal kebaikannya. Salah satunya apa? Percaya dengan dukun, percaya dengan peramal. Datang tuh ke peramal, kehilangan barang. Bah, ini aku ini hilang barang. Siapalah kira-kira yang malingnya? Ada kala banyak ini sangkit mau ngoi. Siapalah maling ini ya? Nah, terjingok dah kau. Dah terjingok. Dah cak kau, bukan hijab kau. Aku yang pacak nyingoknya. Jingok tadi. Percaya gitu tuh. Kalau dah pacak nyingoknya, ya aku pacak nyingoknya. Yang malingnya ini, maling barang kau ni tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak pendek, tidak jauh, tidak dekat. Ujung-ujung tekannya tuh, cuma dekat dan pecahnya. Nah mulai Pak, siapalah Ujung-ujung apa yang terjadi tuh? Sudah syirik, seuzon lagi.
Bahaya Pak syirik itu. Cuma itu kita yang bisa tahu. Jangankan kita melakukannya, kita nganggut bae, ngiyokeun. Iya, 40 hari 40 malam sholat kita tidak akan diterima oleh Allah kata Nabi. Ngiyokeun, belum kita ngelakukan. Iya. Ada enggak sebagian Muslim yang percaya? Ada, laris peramal-peramal tuh. Padahal kita di dalam Quran tuh disuruh berpikir. Apakah kamu tidak berpikir? Pergi ke dukun, minta cari ke pekerjaan. Pak dukun, aku nado bernasib bakal nak begawi. Dukunnya lagi masih jadi dukun. Pak dukun, aku nih kepengen nak punya tempat tinggal. Dukunnya lagi tak ketemu tempat tinggal. Percaya gitu seperti itu. Yakin gitu seperti itu. Makanya ayat tadi, Pak. Ya. Imam Tobari dan Ibnu Katsir yang Al-Baqarah 191 tadi. Yang dimaksud di situ, makanya tidak dijelaskan fitnah itu cobaan ujian itu langsung di situ, cuma disebut fitnah saja. Makanya bil makna fitnah di situ adalah syirik. Banyak ayat yang lain yang tidak identik fitnah itu diterjemahkan, ditafsirkan tentang ujian dan cobaan, tapi banyak makna-makna yang lain. Ini berbeda ketika ngomong tadi, ketika fitnah ini ke jalur umum, ya, bahasa artinya menuduh. Tapi kalau sudah masuk ranah Al-Quran, banyak pemahaman-pemahaman tentang fitnah itu. Tapi kalau kita fokuskan kepada fitnah yang adalah ujian, sesuai Pak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan sabda Nabi. Yang doa Nabi tadi, kalau kita artikan fitnah itu adalah ujian dan cobaan. Dari Abu Hurairah tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya. Minta dilindungi dari neraka jahanam. Wa min adzabil qabr, juga dari azab kubur. Wa min fitnati Dajjal. Ada lagi mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Berarti kalau kita artikan dari cobaan hidup dan cobaan mati, dari ujian hidup dan ujian mati. Sebagai bahan penutup, ya. Kalau kita arti ke fitnah ini berarti ujian dan cobaan, lebih tepat sebenarnya. Kenapa? Sepanjang hidup kita ini pasti kita menghadapi ujian kan? Pasti menghadapi fitnah. Bahkan Nabi menjelang kematian pun itu ada fitnah tuh. Belum mati, menjelang kematian. Bisa terjadi tidak fitnah? Diuji tidak kita pada waktu sakaratul maut? Oh, na'udzubillah min zalik, Pak. Waktu nazak itu. Ya. Makanya kalau ada keluarga kita, ya, yang akan menghembuskan napasnya sakaratul maut, jangan sampai menimbulkan fitnah. Lagi-lagi fitnah, menimbulkan fitnah. Cobaan bagi kita berat, Pak. Jadi omongan wong suatu saat kaget. Diuji oleh Allah seperti itu. Ya kalau kematiannya bagus. Kalau kematian tidak bagus, jadi omongan tidak? Diuji tidak hati kita? Diuji tidak mental kita? Diuji. Apalagi Bilal misalnya. Istilah Bilal itu galak kita pakai untuk apa? Ngurus jenazah kan sekarang. Bilal itu namu sebenarnya. Cuman biasa kita gunakan untuk ngurus jenazah. Itu berat tuh risikonya tuh. Untuk menahan kata-kata nih. Ya. Supaya jangan sampai menimbulkan fitnah. Sampai akan berlangsung fitnah itu ke alam barzah. Ada lagi fitnah. Dan nah kita sampaikan fitnah ini artinya ujian cobaan, termasuk ada fitnatil qabr. Ya kan pernah dengar ya? Fitnah kubur. Coba kalau kita arti ke fitnah ini dengan kata-kata menuduh. Cocok tak? Jadi fitnah ini kita langsung garis besar ya. Ada fitnah ini lebih pas maknanya itu. Al-Quran juga menyebutkan seperti itu ya.
kebanyakan menyebutkan fitnah ini adalah cobaan ujian. Jadi orang begitu masuk ke alam barzah, ingat alam barzah, masuk ke alam barzah itu ada yang namanya fitnatil qabr. Fitnah di alam kubur. Itulah pertanyaan tadi Pak, ujian. Pertanyaan kubur. Disoal, ujian. Beda dengan azab kubur. Al-Quran tidak menyebutkan secara detail tentang itu. Dan banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan itu. Yang menjelaskan hal itu. Tentang adanya fitnah kubur. Cuman Bapak Ibu sekalian, setelah meninggal pun ternyata ujian pun akan diberikan cobaan dan ujian kepada keluarga yang ditinggal. Sampai ke situ. Yang meninggal di alam barzah akan mendapatkan fitnah, cobaan, ujian. Keluarga yang ditinggal pun akan mendapatkan ujian dan cobaan fitnah juga. Bukan sekedar ujian wafatnya keluarganya, meninggal keluarganya. Tapi andai kata ada hal-hal yang negatif ya, yang meninggal ini, mulai celote-celote kan, omong-omongan tidak bagus tuh. Oh itu nak nahan hati Pak, ujian juga itu. Si fulan gini. Oh, terdengar oleh keluarganya yang ditinggal ke tadi. Harus nahan diri itu. Ujian juga itu. Perkataan-perkataan yang tidak bagus. Itu diuji, sedang diuji juga keluarganya itu. Maka Nabi melarang. Cukup kata Nabi. Kalau sudah meninggal cukup. Katakan yang baik-baik. Baiklah. Karena dia sudah selesai urusannya itu. Sudah selesai. Urusan dengan dunia sudah selesai. Tinggal di urusan dengan Allah. Di alam barzah. Makanya subhanallah, kita tadabbur Quran ini Pak Haji, artinya kita ini memahami sebenarnya. Karena pemahaman yang penting. Kalau baca kita baca tahu. Termasuk fitnah itu kita tahu. Selama ini kita mengerti ke fitnah itu seperti itu. Ternyata Quran tidak nyebut ke semata-mata itu. Menuduh itu. Itu secara syariat betul. Quran nyebutkan kebanyakan fitnah itu dalam arti adalah ujian dan cobaan. Itu kan tidak paham, tidak ke situ arahnya. Maka pentingnya pemahaman sebenarnya. Banyak hal-hal yang dianjurkan kita untuk banyak memahami, mentelaah dari Al-Quran itu. Tidak cukup membaca. Dalam kajian-kajian baik Al-Quran maupun kajian fikih, ya, itu yang banyak tersimpang. Ya. Karena pemahaman yang salah itu. Pemahaman yang banyak keliru. Ya. Ketika pemahaman keliru, maka itu bukan merawat ke kita Pak ya Pak. Itu bisa tertuju kepada orang lain kalau kita nyampaikannya salah. Paling berat penyampai ini. Penyampai dakwah ini paling berat. Kalau salah dia menyampaikan, fatal akibatnya itu. Sama mohon maaf ini. Fikih misalnya, kita nyimpang sedikit. Tapi sebagai bahan penutup ya. Fikih misalnya. Ada orang yang tahu-tahu nyampaikan hadis Nabi yang begini. Kan pernah dengar gitu. Artinya bela ya. Yang kesimpulannya, kalau ada orang yang sholat di rumah, tidak mau berjamaah ke masjid, aku ingin membakar rumahnya. Pernah dengar hadis itu? Sahih hadis itu kan? Bukhari Muslim hadis itu. Ini berita ini Pak, kalau disekat sampai di situ, lagi-lagi timbullah fitnah. Nah, ini masalah masih kembali fitnah tadi. Timbullah fitnah. Kalau sampai ke situ, tidak dipahaminya lagi, ujung-ujung sudah kriminal kalau Pak, habis rumah dibakar. Padahal banyak hadis dan ayat-ayat lain. Barulah kita buka kajian fikih. Ya. Oh, ternyata ini pemahaman dari Imam Hambali. Hukumnya adalah fardu ain. Tapi kebanyakan Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki,
dia menghukumkan di fardu kifayah. Ada lagi menghukumnya sunat muakkad. Ya, tidak sampai ke situ. Dan ketika kita teliti lagi, telah lagi hadis itu, Nabi bukan membakar rumah wong yang tidak sholat berjamaah itu, bukan. Yang tidak galak sholat berjamaah itu bukan. Tapi ada wong yang munafik di situ. Nah, kan seperti itu, belum sampai. Dan Nabi langsung bakar, tidak lihat latar belakang muncul hadis itu gimana. Nah, ini merupakan pemahaman. Begitupun dengan masalah fitnah juga. Harus pemahaman yang jelas, yang tepat. Kesimpulan, fitnah dalam bahasa Indonesia secara umum adalah menuduh orang tanpa bukti. Tetapi fitnah yang dimaksud dalam Al-Quran ya, adalah cobaan dan ujian. Tetapi di ayat-ayat yang lain tidak identik juga dikatakan sebagai ujian dan cobaan, tapi bisa diartikan yang lain. Jadi Al-Quran itu sangat luas ya, cakupannya itu. Itulah hebatnya Quran ini. Satu ayat bisa panjang ya terjemahannya itu. Saudaraku yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah dalam kita mengkaji dan mentelaah tadabbur Quran ini. Amin Allahumma amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.